Gunungnya tinggi, ada sawahnya. Ada anak kecil yang berlari-lari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Awam dalam program Kak Awam Punya Cerita. Setiap cerita hebatkan anak Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model bercerita atau model mendongeng. Oke, kita akan membahasnya ya. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model mendongeng tanpa media peraga. Berarti kita harus mendayagunakan tubuh kita. Yang kedua, mendongeng dengan media peraga. Yang pertama dulu kita akan bahas mendongeng tanpa media peraga. Berarti kalau kita mendayagunakan tubuh kita saat bercerita atau mendongeng, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kuatkan pembelajaran tentang karakter suara. Karakter suara sendiri juga terdiri dari tiga, yaitu untuk suara narasi, yang kedua suara penokohan, dan suara ilustrasi. Contohnya adalah suara narasi. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, tiba-tiba di sebuah desa tinggallah seorang kakek. Oh, di pohon itu ada makhluk yang sangat besar, dan seterusnya. Itu Kak sebut sebagai narasi. Yang kedua adalah suara karakter penokohan. Contohnya misalkan, Waduh Scooby, Seki, wahyu Scooby-Doo. Ayo Paman Scooby, kekuatan Scrappy. Di mana aku harus tinggal? Ya, kau boleh mengikuti aku. Lalu bagaimana dengan aku? Aku akan berjalan sendiri. itu adalah macam-macam karakter tokoh yang bisa kita hadirkan dalam bentuk suara. Yang ketiga, suara bisa kita sampaikan yaitu ilustrasi atau efek. Ya, ilustrasi efek seperti contoh ilustrasi suara binatang. Dan lain sebagainya. Ada juga suara-suara kendaraan misalkan ya. Gitu ya. Ada suara apa lagi? Suara seperti ini. Ada yang dan lain sebagainya. Suara-suara yang aneh lainnya misalkan bisa kita gunakan sebagai ilustrasi. Contoh misalkan suara pintu, gitu ya. Suara gergaji, suara macam-macam lah ya. Nanti kita bahas sendiri saja. Itu yang pertama tentang kita karakter suara. Yang kedua, gerak. Nah, gerak ini ada gerak kasar, ada juga gerak halus. Gerak kasar misalkan sebuah gerakan yang kita rencanakan. Contoh misalkan, dia melihat sebuah boneka, lalu dia mengambilnya. Boneka itu kemudian dipeluk-peluk dan diajaknya berbicara. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang direncanakan. Tapi ada gerakan-gerakan yang spontan terjadi, seperti teman-teman, tiba-tiba tangan Kak Awam seperti ini. Oh, iya ya. Nah, seperti ini. Terus ekspresi. Ekspresi juga begitu. Ini adalah gerakan harus atau mimik ya. Sedih aku. Oh, ya. Lala. Dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari mendongeng dengan mendayagunakan kemampuan tubuh kita, yaitu tanpa media peraga. Nah, nanti Kak Awam akan ulas tersendiri ya dalam episode berikutnya. Kita akan ulas tentang model bercerita dengan menggunakan peraga. Apa saja yang biasa pada umumnya digunakan oleh seorang pendongeng, guru, atau orang tua? Yang pertama pasti jawabannya boneka. Ya, boneka ada yang modelnya bisa kita gerakkan,
dengan jari kita, tangannya seperti ini. Tuh. Tangannya bisa kita gerakkan dengan ibu jari, kemudian dengan telunjuk ya. Kemudian kepalanya bisa mengangguk dan bergoyang kiri kanan. Kita memainkan seperti ini. Tuh, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, boneka tangan atau hands puppet ini banyak macamnya juga. Ada yang seperti ini, ada juga yang bisa menggerakkan mulutnya seperti ini. Nah, ini bisa bergerak juga seperti ini. Nah, mulutnya bergerak. Nah, teman-teman, aku senang. Hari ini aku ulang tahun. Siapa yang mau ikut makan kue? Makan kue. Ya, aku akan panggil teman-temanku. Kemudian dia pun memanggil teman-temannya makan kue bersama. Senangnya aku kalau teman-teman kumpul. Oh, dia senang kalau teman-temannya kumpul. Ya, aku senang. Yuk kita merayakan ulang tahun. Senangnya hatiku karena ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan. Gitu ya. Ada juga boneka yang kita gunakan, boneka yang pada umumnya ada di rumah-rumah kita. Nah, seperti ini. Ini bukan berarti tidak menarik, menarik juga. Miau, miau. Aku namanya Pusi, Pusi. Pusi senang sekali. Ya, aku senang sekali. Na 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 na. Kawan menggerakkan. Nanti kapan waktu kawan akan menggambarkan bagaimana memainkannya. Oh, sedihnya aku. Hari ini anakku tidak kunjung pulang. Kemanakah dia? Oh, anaknya pergi tidak kunjung pulang. Ibu kelinci kemudian berteriak memanggil-manggil. Linci, Linci, di mana kau Linci? Linci, Linci, di mana engkau? Seekor burung memanggil. Halo Bu Linci. Ibunya Linci ya? Iya, kau melihat anakku? Aku melihat anakmu bermain di sungai. Aku melihatnya. Hah? Di sungai? Dan seterusnya. Nanti aja ya mengenai bagaimana kita bercerita dengan boneka, kamu akan menyajikan dalam episode yang berbeda. Ada lagi dengan menggunakan buku. Nah, buku juga macamnya, ragamnya banyak yang digunakan oleh seorang pendongeng. Ada juga buku yang banyak tulisannya, kemudian dia sambil membacakan. Ada juga banyak gambarnya, tulisannya sedikit. Ada yang tanpa tulisan, tapi banyak gambarnya. Jadi buku itu bisa digunakan sebagai media bercerita. Ada juga seorang pendongeng yang menggunakan gambar sebagai media dalam bercerita. Contohnya Pak Raden menggunakan atau bercerita atau mendongeng dengan cara menggambar. Contohnya begini. Ini adalah gunung ya. Gunungnya tinggi, ada sawahnya. Ada anak kecil yang berlari-lari ya. Nah, menarik juga ya, bagus banget. Anda juga kawan pernah menyaksikan cerita yang mana ada gambar-gambar animasi di slide proyektor. Ini juga menarik. Ada juga flanel yang dibuat dari kain flanel, kemudian digunting-gunting menjadi tokoh-tokoh. Ada rumput-rumput yang kemudian menjadi wayang. Kardus yang dipotong-potong jadi wayang. Jadi banyak sekali media-medianya. Kawan berjanji kok nanti akan menyajikan bagaimana teknik membuat maupun juga memainkan boneka, membacakan buku cerita, memainkan wayang dan lain sebagainya. Makanya ya jangan lupa di-subscribe agar nanti tidak ketinggalan setiap episodenya. Baik, itu dulu di episode ke-7 berbicara model bercerita. Sampai ketemu lagi dengan Kak Awam di program Kak Awam Punya Cerita. Setiap cerita hebatkan anak Indonesia.